Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kembali lagi bersama Ibu Ipah Sarika di pelajaran tema satu subtema satu kelas 6 perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya, lanjut ya. Apa itu perkembangbiakan generatif? Ya, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan dengan cara kawin atau disebut juga dengan seksual, ya. Artinya, dalam perkembangbiakan ini memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya. Tujuan perkembangbiakan pada tumbuhan itu yaitu untuk memperbanyak jumlah dan mendapatkan keturunan, ya, supaya tanaman tersebut tidak habis atau punah, ya. Perkembangbiakan tumbuhan dilakukan dengan cara penyerbukan, ya. Apa itu penyerbukan? Nah, penyerbukan itu adalah peristiwa menyatunya serbuk sari dengan putik sebagai alat kelamin betinanya, ya. Nah, itulah yang disebut dengan penyerbukan. Next. Nah, ada bagian-bagian bunga di sini, ya. Bunga ini sebagai tumbuhan, maksudnya dia sebagai alat untuk berkembang biak, ya. Ada bagian-bagian bunga yang sudah kalian gambar kemarin, ya, sebagai tugas pertama. Nah, mahkota ini fungsinya untuk melindungi putik dan benang sari. Nah, di sini ada di gambar, ya. Kemudian ada juga putik ini yang tengah-tengah. Nah, si putik ini terdiri dari kepala putik dan tangkainya. Yang kepala putik ini nanti dia sebagai sel kelamin betinanya, ya. Kemudian ada benang sari sebagai sel kelamin jantan, ya. Ada kelopak juga di sini, kelopak untuk melindungi bunga ketika sedang kuncup, ya. Nah, setelah mekar dia akan eh, menjadi bagian luarnya, gitu. Kemudian tangkai di sini juga untuk sebagai penyambung antara bunga dengan dasar, ya. Ada juga bakal biji. Nah, bakal biji ini di sini nanti tempat berkembang biaknya atau tempat menyatunya kepala sari atau benang sari dengan kepala putik, ya, dengan putik. Next. Ya. Next. Nah, ini proses penyerbukan, ya. Pada proses penyerbukan seperti Ibu sudah jelaskan tadi, ya, ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina. Sel kelamin jantannya benang sari, yang betinanya adalah putik. Nah, di sini setelah menyatu dia membentuk buluh namanya, ya, buluh. Nah, si buluh ini nanti masuk ke sini, ke bakal biji. Nah, nanti di sini terjadinya proses penyerbukan, di mana meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang disebut dengan zigot. Ya, ingat zigot. Jadi zigot itu adalah hasil peleburan antara sel kelamin jantan, ya, yang disebut dengan spermatozoid, dengan sel kelamin betina atau sel telur, ya, menyatu menjadi zigot, ya. Next. Nah, ternyata penyerbukan itu bisa dikelompokkan menjadi dua, ya. Yang pertama itu berdasarkan asal serbuk sari, dan yang kedua itu berdasarkan perantaranya. Nah, sekarang kita bahas dulu penyerbukan melalui perantara. Yang pertama itu adalah perantara angin atau dengan bantuan angin. Jadi penyerbukannya itu dibantu oleh angin yang disebut dengan anemogami, ya. Jadi si benang sarinya terbawa angin, kemudian dia nempel ke putik, ya, di bunga, ya. Nah, kemudian terjadilah penyerbukan, ya. Yang kedua itu yang disebut dengan zoidiogami, ya, yaitu dengan bantuan hewan. Ini sudah tidak asing, ya. Ini seperti contohnya, ini ada gambarnya, ya, di mana kumbang ini hinggap pada satu bunga. Nah, kemudian si benang sarinya bisa saja nempel di kaki si kumbang, ya, kemudian kumbang ini hinggap di putik dan menempellah benang sari dengan putik
ya, terjadilah penyerbukan. Kemudian ada yang disebut dengan hidrogami, yaitu dengan perantara air atau bantuan air. Nah, biasanya terjadi pada tumbuhan air. Yang terakhir adalah dengan bantuan manusia atau perantara manusia. Ya, biasanya ini disengaja ya, biasanya untuk menghasilkan satu spesies yang baru. Ya, yang disebut dengan antropogami. Antro itu artinya manusia ya. Kemudian penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan sendiri itu terjadi pada satu bunga itu sendiri secara mandiri gitu ya. Jadi cukup satu bunga aja sudah bisa berkembang biak, melakukan berkembang biakan. Dalam satu bunga itu ada putik, ada benang sari. Nah, dia bisa nyatu, kemudian terjadilah penyerbukan. Nah, yang kedua itu adalah penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan tetangga itu, di mana si benang sarinya nempel ke kepala putik ke bunga lain tapi tetap dalam satu pohon atau satu tanaman, ya. Jadi biasanya kan satu tanaman itu terdapat beberapa bunga nih. Nah, antara bunga yang satu dengan bunga yang lain saling eh saling memberi sel kelamin jantan dan betinanya gitu ya. Jadi terjadilah penyerbukan tetangga antara bunga yang satu dengan bunga yang lain tetapi tetap dalam satu tangkai ya. Nah, kalau kemudian ada penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan silang ini terjadi penyerbukan ya di mana sel kelamin jantan itu menyatu dengan sel kelamin betina yang putih ya, tapi berbeda tanaman, berbeda pohon, tapi tetap satu jenis ya. Misalkan ada yang bunga ini pohon mawar, ini pohon mawar, bunga yang di sini kemudian membuahi yang di sini, terjadilah penyerbukan. Nah, itu yang disebut dengan penyerbukan silang ya. Kalau bastar itu terjadi pada beda tanaman ya, berbeda tanaman tapi tetap satu famili biasanya. Misalkan cabai rawit dengan cabai merah, misalkan sama-sama, familinya sama, tapi dia bisa dikawinkan yang disebut dengan penyerbukan bastar ya. Nah, sekian dulu bahasan pembelajaran pertama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa eh, di isi nanti KPD di WhatsApp grupnya ya.